اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى. Yang kami muliakan Bapak Ketua Takmir Masjid Nur Sudirman, Ibu Lurah Girebejo, yang kami muliakan Pak Dr. Afri dan Toko dan Ustazah Latifah, para asatidzah di Rutab Al-Qarni, para pengurus yayasan Darul Maqamil Amin, segenap bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri, serta hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemuliaan untuk hadir dalam majelis ilmu ini, menuntaskan rangkaian tahun 2023 dengan pengajian. Semoga menjadi khitamuhu bis, akhir yang baik dari sebuah perjalanan dan kesiapan untuk menyambut tahun berikutnya dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pada hari ini kali kedua alhamdulillah saya ke Payaman. Sebelumnya juga menyaksikan bagaimana anak-anak kecil yang luar biasa, seharusnya mereka itu masih main-main, tetapi sekarang bisa melantunkan tilawah ayat-ayat Al-Quran dan tetap bisa bermain-main. Dan kadang-kadang anak-anak yang punya hafalan Al-Quran itu kadang-kadang sambil main sambil hafalan juga, Masya Allah. Sehingga kita juga ketika melihat luar biasa ustazahnya yang sudah mendidik anak-anak seperti ini. Walaupun saya membina di pesantren, saya mengajar anak-anak, tetapi saya harus mengakui mengurus anak sendiri itu tidak mudah. Mengurus anak sendiri itu bukan hal yang mudah. Dan ternyata para ustazah mampu mengarahkan, mendidik, membuat anak-anak bisa mengeja kalamullah itu dengan baik. Tentu merupakan kesyukuran yang luar biasa. Dan kita berharap semua anak-anak kita, semua putra-putri kita, semua cucu-cucu kita itu bisa menjadi bagian dari kampung Quran ini. Karena dari kampung Quran, dari anak-anak yang paham Al-Quran, insya Allah akan melahirkan keberkahan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kajian pada kesempatan ini, saya ingin mengingatkan kembali tentang 3 pertanyaan penting. 3 pertanyaan penting dalam hidup kita yang kadang-kadang membingungkan, kadang-kadang membuat seseorang tidak tahu apa yang menjadi tujuan hidup di dunia ini. 3 pertanyaan penting yang hanya bisa dijawab dengan agama, yang jawabannya hanya terdapat pada Al-Quran. Banyak para filosof, para ahli-ahli, para pemikir-pemikir mencari, merenung, berfilsafat, menyampaikan teori macam-macam, tapi pada akhirnya teori itu hanya mengantarkan mereka kepada sesat fikir, sampai bahkan di antara mereka menjadi gila. Pertanyaan penting inilah yang akan menentukan, yang akan memberikan warna kehidupan seseorang, yang akan membedakan orang Islam dengan non-Muslim, yang akan membedakan orang percaya Al-Quran dengan orang yang tidak percaya Al-Quran, yang akan membedakan umat Rasulullah SAW dengan yang lainnya. Ketiga pertanyaan itu adalah siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan kembali. Pertanyaan ini tidak bisa dibahas, dijawab dengan teori-teori apapun. Hanya bisa dijawab dengan Al-Quran. Siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan kembali. Siapa kita? Ada 2. Jawabannya dalam Al-Quran
Yang pertama, dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa aku akan menjadikan di muka bumi ini ada khalifah. Kemudian yang kedua, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada dua ayat tentang tujuan penciptaan. Yang satu sebagai khalifah, yang satu sebagai Abdullah. Jadi ada dua tugas kita hadir di dunia ini, sebagai Abdullah dan sebagai Khalifatullah. Apa arti Abdullah? Abdullah artinya hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk yang diciptakan hanya untuk mengabdi kepadanya, bukan kepada harta, bukan kepada jabatan. Kita menempatkan hati hanya kepada Allah semata. Yang kedua, sebagai khalifah. Apa arti khalifah? Khalifah adalah petugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan bumi ini dengan syariatnya, dengan ajaran-ajarannya yang penuh keadilan, yang penuh kebahagiaan, yang memberikan kenyamanan bagi semua umat manusia. Dua ini merupakan tugas kita. Jadi kita bekerja, kita berusaha, ada yang ke pasar, ada yang ke ladang, ada yang ke kebun, ada yang ke sawah, ada yang ke sekolah. Itu kita menjalankan kedua tugas ini. Menjalankan tugas sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, dan kedua menjalankan tugas sebagai Khalifatullah yang bertugas memakmurkan bumi ini dengan sebaik-baiknya sesuai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari mana kita berasal? Sesungguhnya ya sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis disampaikan oleh para ulama, perjalanan kita ini panjang. Innama khuliqtum lil abad wa innama tuqiltum min darin ila darin. Sesungguhnya kalian wahai manusia diciptakan untuk abadi. Kita Bapak Ibu semuanya tercipta untuk abadi. Seabadi surga dan neraka. Jadi kalau Allah menyatakan khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya, artinya apa? Manusia tercipta untuk selama-lamanya, untuk abadi. Hanya saja wa innaman tuqiltum min darin ila darin. Kalian dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang pertama adalah alam arwah. Ini tempat kita yang pertama, tempat penciptaan seluruh arwah yang ada ini. Dan di situ kita mengucapkan janji. Apa janji kita? Dalam surat Al-A'raf disebutkan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kita mengikat janji dengan Allah. Apakah kalian bersaksi bahwa aku sebagai Tuhan kalian? Kemudian seluruh arwah itu bersaksi, ya kami bersaksi. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ternyata ada manusia yang lupa dengan janji-janji yang telah dibuat ketika di alam arwah. Kemudian di alam arwah itu kita dikeluarkan satu persatu. Menuju apa? Menuju alam rahim. Menuju alam rahim. Kita di alam arwah itu sebetulnya usianya sama. Antara kakek dengan cucunya, antara bapak dengan anaknya, usianya sama. Cuma yang beda apa? Yang beda keluarnya ke alam rahim. Alam rahim kita berada 9 bulan. Di sana dalam waktu 9 bulan itu apa yang terjadi? Disebutkan dalam surat Al-Mu'minun, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal nutfata 'alaqah, dan seterusnya. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah wa khalaqnal mudghata 'idhama. Ada fase-fase penciptaan manusia, dan dalam waktu 120 hari atau 4 bulan, disitulah kemudian ditiupkan ruh, dan saat itu ditetapkanlah takdir kita sebagai manusia. Kita lupa
Apa yang terjadi di alam arwah itu, apa yang terjadi di alam rahim itu, semua tidak ada yang ingat. Tidak ada yang ingat sama sekali. Ingatan kita dicabut tentang apa yang pernah kita alami ketika itu. Dan kita kemudian masuk ke alam yang ketiga, yaitu alam dunia ini. Alam dunia ini, kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Usia umatku dominan pada umumnya 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih, itu berarti bonus. Rata-rata 60 sampai 70 tahun. Repotnya 60 sampai 70 tahun ini menjadi modal, menjadi waktu bekerja, menyiapkan bekal untuk keabadian. Abadi itu berapa tahun Bapak Ibu? 100 tahun? Lebih ya? 200 tahun? Lebih? 1000 tahun? 2000 tahun? Lebih kira-kira ya? 3000 tahun? Lebih. Lah, waktu persiapannya cuma 60 sampai 70 tahun untuk kehidupan 1000, 2000, 30.000, 1 juta tahun. Artinya apa? Kalau cuma mengandalkan sholat, kalau cuma mengandalkan puasa, berapa banyak sih kita bisa sholat? Berapa banyak kita bisa puasa? Berapa banyak kita bisa zikir? Maka kita perlu pelipat gandaan amal. Kita perlu melipat gandakan amal kita supaya walaupun usia kita cuma 60 tahun, usia kita cuma 70 tahun, tapi ketika kita sudah berkalang tanah, ketika kita sudah tiba ajalnya, kita sudah berada di dalam kuburan, mesin amal kita itu terus berjalan. Dan tidak perlu jauh-jauh, mesin amal itu ada di sini, di kampung Quran ini, yaitu Yayasan Darul Maqamil Amin, yang akan menjadi mesin Quran kita. Insya Allah yayasan ini akan bertahan 100, 200 tahun, 300 tahun. Ustaz Afri sudah meninggal, Ustaz Latifah sudah meninggal, kita semua sudah meninggal, tetapi kita harapkan yayasan ini terus bertahan. Sebagaimana NU Muhammadiyah Al-Irsyad yang usianya ratusan tahun, kita harapkan ini akan menjadi mesin amal kita, mesin kebaikan kita yang akan terus bekerja walaupun kita sudah berkalang tanah, sudah meninggal dunia. Caranya gampang, 100.000 satu paket wakaf. Untuk apa? Ini bukan untuk Ustaz Afri, bukan untuk Saudara Latifah, untuk kita sendiri. Sebagai tabungan amal kita, sebagai mesin kebaikan kita, untuk terus selama kita di alam kubur, ada anak-anak yang membaca Al-Quran, ada anak-anak yang tilawah Al-Quran, maka setiap huruf yang mereka ucapkan akan didapatkan bagi mereka yang menyumbang, yang berpartisipasi, yang ikut berwakaf di tempat itu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, pertanyaan ini sangat menentukan, dan lebih menentukan lagi adalah keyakinan kita terhadap jawaban-jawabannya. Kita dari alam dunia ini akan berpindah ke alam barzakh. Entah berapa lama di alam barzakh kita tidak tahu. Usia di alam dunia mungkin 60, tapi di alam barzakh bisa 600 tahun, bisa 6000 tahun. Saya di Klaten itu, di Jogonalan, ada tepatnya di Dukuh Majasem namanya. Ada satu masjid usianya dibangun 1300 tahun 1385 Masehi. Tahun 1385 Masehi oleh Keraton Surakarta. Dan sampai sekarang itu masih utuh, masih dipakai sholat, masih dipakai TPA. Itu santrinya ada sekitar 80 orang yang masih mengaji di masjid itu. Kita bisa bayangkan bagaimana dulu orang yang membangun masjid itu, menyelenggarakan kegiatan di tempat itu, betapa banyak pahalanya. Itu kita pikirkan bagaimana yayasan ini insya Allah bertahan 100, 200, 300 bahkan sampai hari kiamat. Dan orang yang ikut berpartisipasi, ikut hadir
untuk membesarkan, untuk mendukung, akan mendapatkan pahala kebaikan yang terus menerus. Dan yang berikutnya setelah alam barzakh, apa yang berikutnya? Alam akhirat. Alam akhirat inilah kemudian kita akan dipertanggungjawabkan, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Sebagian ada di surga dan sebagian ada di neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan kita berharap sebagaimana kita di dunia bersama-sama di darul maqamil amin, di akhirat pun kita berada di darul maqamil amin. Apa darul maqamil amin? Itu adalah sebutan lain untuk surga. Jadi darul maqamil amin artinya apa? Tempat al-maqam, berdiam, al-amin, yang penuh kebahagiaan, yang penuh keamanan. Nah, itu jadi nama lain dari surga. Kita di sini dikumpulkan di darul maqamil amin, kelak di akhirat kita pun akan dikumpulkan di darul maqamil amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini kita belajar dari surat Al-Asri, wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu asar. Demi masa atau demi waktu asar. Jadi masa hidup kita ini wal 'asri hanya seperti menunggu terbenamnya matahari. Cuma hanya segitulah. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Jadi orang-orang ketika di alam barzakh itu, ketika dibangkitkan di kuburan, kok kita di dunia cuma kayak di waktu sebentar ya, di waktu duha ya. Kok kita kayak cuma ketemu di waktu sore, sebentar saja. Rasa-rasanya itu. Makanya disebutkan wal asri, demi waktu asar, seperti mau menunggu terbenamnya matahari. Innal insana lafi khusr. Manusia itu merugi. Kenapa dia merugi? Ini ada 4 yang membuat manusia merugi. Pertama, dia tidak paham tujuan hidup. 3 pertanyaan itu dia tidak tahu apa jawabannya. 3 pertanyaan tadi itu dia tidak tahu hendak kemana. Dia tidak yakin dengan 3 kepastian yang tadi kita sampaikan. Maka karena dia tidak paham tujuan hidup ini, dia tidak tahu akan kemana. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hidayah Islam ini, diberikan hidayah iman ini. Karena dengan itu kita jadi tahu bagaimana rangkaian perjalanan kehidupan kita. Daripada orang yang tidak tahu, akhirnya dia menumpuk penyesalan. Ya hasratana 'alal ibad. Alangkah menyesalnya, alangkah besarnya penyesalan ketika orang tidak tahu apa yang menjadi tujuan dia hidup di dunia. Kemudian lebih repot lagi adalah dia tidak sadar sedang tersesat. Dia tidak sadar sedang tersesat, itu yang paling repot itu. Alladzina di surat Al-Kahfi ya, wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu orang yang paling adallu a'mala, yang paling sesat amalnya, yaitu orang yang sesat tapi dia tidak sadar kalau sedang tersesat. Dia mau ke Imogiri, marah ke arah Surabaya, jalan di tol Surabaya. Mau kemana? Ke Imogiri. Salah ini, ya enggak, ini di sini bener. Malah tambah tersesat, tambah jauh. Nah ini, kita kalau tahu sesat, balik ikut, itu insya Allah akan mudah mendapatkan petunjuk daripada ketika kita tersesat tapi kita tidak mau kembali kepada kebenaran. Umar bin Khattab pernah berkata, ar-ruju'u ilal haqqi khairum minat tamadi fil batil. Kembali kepada kebenaran jauh lebih baik daripada bertahan dalam keburukan. Mbak, kok masih terus pacaran, masih nggak pakai jilbab? Nggak apa-apa lah Ustaz, saya sudah terlanjur. Sekali terlanjur basah, ya udah basah sekali gitu ya. Nah ini repot ini.
Kalau sudah terlanjur, ya sudah berhenti sampai di situ. Kalau sudah sesat, berhenti sampai situ. Kemudian balik lagi untuk menemukan kebenaran. Dan berikutnya, kenapa orang itu merugi? Karena dia menganiaya diri sendiri dari orang lain. Kalau ada orang yang tersesat, Bapak Ibu, kalau ada orang yang tersesat, cuma dia sendiri yang sesat, itu dosanya dosa dia sendiri. Repotnya itu apa? Kalau yang tersesat itu seorang pemimpin, seorang kepala keluarga, seorang pimpinan daerah, pimpinan negara, atau pimpinan kelompok, pimpinan masyarakat. Dia tersesat, efeknya apa? Rakyat di bawahnya ikut sesat. Nah itu pentingnya memilih pemimpin yang baik itu di situ. Pemimpin, kenapa? Karena dia akan mengarahkan rakyat yang ada di belakangnya. Mau atau tidak mau, pada akhirnya orang akan tersesat juga ketika pemimpin yang di depannya sesat. Ini pentingnya kita memperhatikan tadi 3 pertanyaan utama supaya kita tahu kemana kita akan berjalan, kemana kita akan menuju. Innal insana lafi khusr. Semua manusia, repotnya semua manusia itu akan sesat. Kecuali illal ladzina amanu. Kecuali orang yang beriman. Beriman kepada apa? Kepada rukun iman, kepada rukun Islam, dan kepada rukun ihsan. Sudah tahu ya, rukun iman ada 6. Iman kepada Allah. Kemudian yang kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Kemudian yang keenam, iman kepada Allah dan qadar. Kemudian rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kemudian rukun ihsan apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. An ta'budallah, menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau engkau tidak melihatnya, maka yakinlah dia melihatmu. Ada muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah kapan dan di mana saja. Wa 'amilus shalihat. Ini orang yang tidak sesat, yaitu orang yang beramal salih, baik yang sifatnya wajib seperti sholat 5 waktu, sifatnya sunnah seperti ibadah-ibadah sunnah, sholat-sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, dan yang sifatnya keutamaan, sifatnya kebaikan, berbagi dengan orang lain. Wa tawassaw bil haqq, saling berpesan dalam kebaikan, yaitu orang yang tidak akan merugi adalah orang yang peduli kepada orang lain, orang yang peduli kepada lingkungannya, orang yang mau berbagi dengan sesama. Itu insya Allah orang yang tidak akan merugi. Dan yang berikutnya adalah watawasaw bis sabr. Watawasaw bis sabr, saling berpesan dalam kesabaran, tetap bertahan, tidak putus harapan, terus berbuat, terus melakukan yang terbaik. Inilah orang-orang yang insya Allah tidak akan merugi dalam hidupnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini 31 Desember 2023, ya. Besok sudah tahun baru 2024. Kita harapkan di hari ini, yang pertama kita husnul khotimah, bisa mengakhiri waktu tahun 2023 ini dengan baik, dan kita harapkan di tahun 2024 nanti kita menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Dengan apa? Dengan 4 tadi. Dengan iman, dengan amal, dengan dakwah, dan dengan kesabaran. Dengan iman, dengan amal, dengan dakwah, dan dengan kesabaran. Ini yang kita harapkan di tahun 2024 nanti. Caranya bagaimana? Nah, nggak usah repot-repot. Dia menjemput kemuliaan
perjuangan dakwah pendidikan bersama Yayasan Darul Maqamil Amin. Yang kita harapkan apa? Ini. Kullu amin wa antum ilallahi aqrab. Semakin datang tahun yang baru, wa antum ilallahi aqrab, dan kita semakin dekat kepada Allah. Lebih rajin sholat 5 waktunya, lebih dekat dengan Al-Quran, lebih berbakti kepada kedua orang tua itu ya, kedua orang tua, dan berikutnya lebih banyak bermanfaat bagi sesama. Itu target kita di tahun 2024 ini. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian kita ingin menyampaikan bahwa ketika berganti tahun seperti ini, itu artinya usia kita semakin berkurang. Kalau ada yang jatah usianya 50, berganti tahun artinya kurang 1 tahun lagi. Sekarang sudah 30, ya berarti tinggal 19. Ya. Kemudian nanti tahun depannya tinggal 18, tinggal 17, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kira-kira apa yang paling diharapkan oleh seseorang ketika sudah datang ajalnya, ketika sudah datang kematiannya? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Dan nafkahkanlah apa yang kami berikan kepada kalian min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum pada akhirnya maut itu datang menjemput. Fayaqul, lalu dia berkata, Rabbi laula akhartani, Rabbi laula akhartani, Rabb, tolong kasih waktu, kasih dispensasi, ila ajalin qarib, kepada waktu yang dekat saja. Kasih waktu 5 menit saja ya Allah, 5 menit saja atau 10 menit saja ya Allah. Kalau dikasih waktu mau apa? Fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin, maka yang akan dilakukan apa? Bersedekah. Jadi ketika orang mau mati, dia itu berharap dikasih dispensasi waktu. Kalaupun dikasih waktu, apa yang akan dia lakukan? Fa'as-saddaqa, aku akan bersedekah. Kenapa bukan sholat? Kenapa bukan berdoa? Kenapa bukan zikir? Karena memang yang akan diharapkan, yang bisa diharapkan ketika kita sudah meninggal itu adalah sedekah, adalah wakaf, adalah infak. Itu yang bisa diharapkan menjadi mesin amal kebaikan kita setelah kita meninggal dunia. Fa'as-saddaqa wa akum minas sholihin, dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Tapi saya, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajal. Tapi enggak. Kalau sudah datang waktunya, maka tidak ada lagi dispensasi, tidak ada lagi perpanjangan waktu, berhenti sampai di situ, dan kita pun akan melakukan apa yang akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan. Artinya apa? Selama kita masih ada nafas, masih ada waktu, manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bersedekah, beramal saat dimana ketika waktu itu sudah habis dan kita tidak mampu lagi berbuat apa-apa. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa yang kita pilih wakaf pendidikan? Kenapa yang kita pilih adalah wakaf pendidikan di Kampung Quran di Darul Maqamil Amin Payangan ini? Pertama, ketika kita ikut mendidik, kita tidak mampu ikut serta mengajar, kita tidak bisa ikut serta mengelola,
Kita tidak bisa ngurusin anak-anak. Ya, ngurusin anak-anak, mereka sukanya lari-lari disuruh duduk menghafal itu sulit. Tapi insya Allah ada yang bisa. Insya Allah ada yang siap. Kita hanya diminta untuk menyisihkan apa yang kita mampu untuk meningkatkan akses pendidikan masyarakat. Nanti kalau misalnya Rutab Al-Qarni ini, Yayasan Darul Maqamil Amin ini akhirnya bisa membebaskan tanah, akhirnya bisa membangun gedung, akhirnya bisa menyelenggarakan kegiatan pendidikan, maka kemanfaatannya, keberkahannya itu akan kembali juga kepada masyarakat yang ada di sini sebelum yang lain. Jadi akan meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat. Begitu pula kita dengan adanya wakaf pendidikan, infak pendidikan bisa menyediakan fasilitas pendidikan yang berkualitas. Kita tidak mau yang mahal-mahal. Kita tentu tidak harus yang pakai serba komputer, digitalisasi dan semuanya. Kita hanya ingin anak-anak dan guru-guru yang belajar itu mereka bisa duduk dengan nyaman, bisa duduk dengan tenang. Ya kira-kira duduk 1 jam, 2 jam, 3 jam belajar mengaji itu dalam keadaan tenang dan nyaman, itu sudah cukup. Kita tentu bukan fasilitas yang berlebih-lebihan. Yang kita harapkan adalah guru dan anak yang datang belajar, mereka mendapatkan kenyamanan dalam proses menjalani pendidikan. Berikutnya adalah memastikan berlangsungnya proses pembelajaran secara berkelanjutan. Bapak Ibu, kenapa banyak sekolah akhirnya tutup? Kenapa banyak sekolah yang akhirnya tidak berkembang, layu sebelum tumbuh? Kenapa? Karena banyak kegiatan operasional yang terhambat. Guru-gurunya tidak bisa digaji. Pengurus-pengurusnya mereka sudah habis waktu dari pagi sampai sore di situ. Padahal mereka punya keluarga, padahal mereka punya anak, padahal mereka harus bayar listrik. Di sini mereka tidak tertangani dengan baik. Pada akhirnya mohon maaf, ada anak saya yang harus bayar SPP sekolah, ada anak saya yang kelaparan di rumah. Saya mau cari, bukan saya tidak ingin mengajar Ustazah, tapi saya harus memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak-anak, kebutuhan keluarga. Dan pada saat itu akhirnya yang rugi siapa? Yang rugi kita juga. Kehilangan satu guru itu adalah kerugian yang luar biasa. Kehilangan satu guru, satu pengajar Al-Quran yang bisa membuat anak-anak bisa menghafal seperti tadi, Masya Allah, itu tidak tergantikan Bapak Ibu. Maka kita menjaga keikhlasan para guru, para pengurus dengan memberikan mereka dukungan finansial. Setidaknya paling tidak bisa membuat mereka hidup dengan layak, hidup dengan nyaman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini untuk apa? Untuk memastikan agar proses pendidikan itu berlangsung. Kita tidak meragukan keikhlasan para guru. Mereka sudah meluangkan waktu untuk mengajar anak-anak kita, tanda bahwa mereka ikhlas dan ingin mendapatkan akhirat. Tetapi kita juga jangan lalai, jangan cuek, jangan tidak peduli dengan kebutuhan mereka yang sesungguhnya mereka pun membutuhkan seperti kita. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, berikutnya apa manfaatnya kita investasi wakaf pendidikan? Ini adalah untuk investasi masa depan, investasi keamanan masyarakat. Insya Allah kalau anak-anaknya ngaji semua, tidak akan ada tawuran, tidak akan ada narkoba, tidak akan ada orang mabuk-mabukan. Ibu lurah, bapak kapolsek, babinsa, itu insya Allah bisa menjalankan tugas dengan nyaman, aman dan tenang. Kenapa? Anak-anaknya patuh semuanya, rajin semuanya, berakhlak baik semuanya. Jadi artinya apa? Bukan investasi
kedamaian, keamanan lingkungan, ini merupakan bagian dari investasi yang sangat mahal. Maka kita hadir, kita wakaf pendidikan, kita berarti berinvestasi untuk masa depan, terutama untuk keberkahan, kemuliaan masyarakat yang ada di sekitar sini. Berikutnya, membangun jembatan menuju ilmu dan kemajuan. Ya, membangun jembatan menuju ilmu dan kemajuan dengan apa? Dengan pendidikan. Hanya pendidikan yang akan membawa kepada kebahagiaan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ada seorang sahabat, ya, ada seorang sahabat yang ketika itu dalam keadaan sakaratul maut. Ya Bapak Ibu ya, dalam keadaan sakaratul maut. Lalu dia berucap 3 kalimat. Ada 3 kalimat yang dia ucapkan sebelum wafat. Jadi ceritanya, setelah sahabat ini meninggal, orang tua, anak-anak dari yang meninggal tadi datang kepada Rasulullah, lalu mengabarkan, ya Rasulullah, bapak kami, orang tua kami baru saja wafat. Tapi sebelum wafat itu dia mengucapkan 3 kalimat. Kami tidak paham. Apa kalimat itu? Yang pertama, laitaha ba'idah. Laitaha ba'idah. Alangkah baiknya kalau jauh. Yang kedua, laitaha jadidah. Alangkah baiknya kalau baru. Dan yang ketiga, laitaha kamilah. Alangkah baiknya kalau sempurna. Apa tadi Ibu yang pertama? Alangkah baiknya kalau jauh. Yang kedua, alangkah baiknya kalau baru. Yang ketiga, alangkah baiknya kalau sempurna. Ya Rasulullah, kami gak paham apa maksud dari kata-kata itu. Akhirnya Rasulullah dibukakan kepada beliau pintu kegaiban, didatangi oleh malaikat Jibril, dikasih tahu jawabannya. Yang pertama, satu kali bapak yang baru meninggal tadi itu ke masjid gelap, dan dia dapati ada seorang buta yang juga lagi berjalan ke masjid. Akhirnya diambil, dituntun tangannya dan dibawa ke masjid. Di saat sakaratul maut dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pandangannya dan dia melihat. Dalam hadis kita tahu ya, ketika orang meninggal itu dia akan lihat tempatnya di surga maupun tempatnya di neraka. Allah perlihatkan balasan kebaikan menuntun orang buta itu ke masjid, itu luar biasa pahala kebaikannya. Sehingga kemudian dia mengatakan, laitaha ba'idah, alangkah baiknya kalau jauh. Sedikit sebentar aja itu sebegini pahalanya, apalagi kalau jauh. Kemudian yang kedua, laitaha jadidah, alangkah baiknya kalau baru. Ceritanya, waktu itu lagi musim dingin, dan dia pakai 2 mantel, pakai 2 jaket gitu ya. Kalau di Arab kan ada 2 jubah ya, jubah. Datang dia lihat ada orang yang sedang kedinginan, menggigil kedinginan. Akhirnya dilepas 1 jubahnya, dikasihkan kepada orang yang lagi kedinginan ini. Lalu dibukakan amalnya. Dan dia lihat, ya Allah, ngasih orang jaket saja, jubah itu saja pahalanya luar biasa. Itu saja jubahnya sudah lusuh. Laitaha jadidah, coba kalau baru, pahalanya jauh lebih besar lagi. Dan yang ketiga, waktu itu dia lagi makan roti, lapar sekali. Akhirnya
dia mau makan, rotinya cuma ada satu. Datang seorang pengemis, saya lapar. Akhirnya diambil roti itu, saya juga lapar. Akhirnya diapa? Dipotong dua, setengahnya, separuhnya dikasihkan ke pengemis, separuhnya untuk dia, karena memang dia juga lagi lapar. Lalu kemudian dibukakan amal kebaikannya dan dia berkata, laitaha kamilah, alangkah baiknya kalau dulu itu saya kasih semuanya, pahalanya besar sekali. Nah ini Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah, amal-amal kita itu akan diperlihatkan ketika kita akan wafat. Maka kesempatan kita memberi apa yang bisa kita beri, karena tidak ada satupun yang hilang, akan kembali kepada kita juga. Yaqulul insanu mali. Manusia itu berkata, hartaku. Wa ma maluhu, padahal tidak ada bagian dari hartanya illa ma akala, kecuali apa yang dia makan, fa'adla, yang kemudian hilang. Kemudian wa ma labisa, apa yang dia pakai kemudian kusam, dan apa yang dia amalkan itulah yang akan bertahan. Maka kalau harta yang ada di rekening, yang ada di tabungan, itu belum tentu menjadi harta kita. Mungkin sekali, bahkan kita tidak bisa menggunakan harta itu. Yang akan memanfaatkan siapa? Ahli waris, yang akan memanfaatkan anak-anak atau orang sepeninggal kita. Harta kita adalah apa yang sudah kita makan, apa yang sudah kita pakai, dan apa yang kita sedekahkan. Apa yang kita pakai, apa yang kita makan, itu akan hilang. Yang akan bertahan adalah apa yang kita sedekahkan. Dan ada 3 janji Allah Subhanahu wa ta'ala tentang infak ini. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa yang kamu infakkan, Allah pasti ganti. Itu janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, Allah ganti. Kemudian berikutnya, apa yang kita infakkan pasti akan berlimpah keberkahan, berlimpah kebaikan. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan, melimpah semuanya apa yang kita infakkan. Uang kalau kita pegang sendiri, ya akan begitu-begitu saja. Tetapi begitu kita infakkan, manfaatnya akan kembali kepada kita dan juga kepada orang lain. Dan berikutnya, apa yang kita infakkan pasti berkah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Itu kalau kita infakkan akan membuat kita suci, akan membuat kita bersih, akan meningkatkan harta benda yang kita miliki menjadi lebih berkah lagi. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian ini yang terakhir, ya. Terakhir di akhir tahun 2023 ini paling tidak ada 4 bekal yang kita bawa. Ada 4 bekal yang kita bawa untuk 2024 nanti. Yang pertama, kita husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah. Apa itu husnudzon? Kita berbaik sangka kepada Allah. Bapak Ibu semuanya, bahkan takdir buruk sekalipun itu akan menjadi baik dengan husnudzon kepada Allah. Ya. Bahkan takdir buruk sekalipun yang menurut kita buruk, seperti sakit, kematian, jatuh, ataupun yang lain, itu bahkan akan menjadi kebaikan selama kita berbaik sangka kepada Allah. Jadi baik sangka kepada Allah inilah kunci segala keajaiban dalam hidup. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar kisahnya ya. Ada seorang raja punya menteri. Menteri ini apapun yang dia ucapkan itu selalu mengatakan Alhamdulillah. Semua apa yang dia dapati itu selalu
alhamdulillah, selalu alhamdulillah. Satu kali raja dengan menteri ini itu pergi berburu. Ketika raja ini mau berburu, dia mengambil anak panahnya, tangannya ini tergores sampai akhirnya luka. Melihat raja luka, perdana menterinya bilang, alhamdulillah. Marah raja. Enak aja, saya luka, kamu bilang alhamdulillah. Saking marahnya itu apa? Perdana menteri itu di penjara. Perdana menteri di penjara karena mengatakan alhamdulillah, kayak ngejek gitu ya, ngasain gitu ya. Wah, saya bilang alhamdulillah pasti ada hikmahnya. Akhirnya di penjara. Raja pun berjalan, ternyata mereka ketemu dengan pasukan orang-orang kanibal gitu ya, yang suka makan orang. Ini ditangkap semuanya. Satu pasukan ini mereka tidak bisa melawan, dan akhirnya karena mereka makan orang, mereka mau menyembelih ini, dan mereka pilih yang terbaik. Raja ini awalnya mau disembelih untuk tuhan-tuhan mereka, tapi ternyata ada cacat, ada goresan muka. Nggak ada goresan muka, kita nggak butuh yang seperti ini, cari lagi yang lebih baik. Karena ada goresan muka, akhirnya raja pun dilepas. Baru raja tahu, alhamdulillah ada goresan luka. Kalau enggak tadi saya sudah jadi korban. Segera raja itu pulang, ditemui perdana menterinya yang lagi di penjara. Betul tadi itu, alhamdulillah saya luka, kalau enggak saya sudah jadi korban. Iya raja, memang semuanya ada hikmahnya, alhamdulillah. Tapi satu, kok kamu masuk penjara tetap alhamdulillah? Ya alhamdulillah raja, kalau tadi saya ikut, saya yang sudah ditangkap. Makanya saya bilang alhamdulillah. Makanya kita husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah dalam apa saja kita bersedekah, kita berinfak, husnudzon kepada Allah, itulah yang akan mengubah keburukan menjadi kebaikan. Berikutnya istikharah. Istikharah itu artinya sholat istikharah, minta pilihan kepada Allah. Mau apa saja. Bahkan kata para ulama, mau pilih baju itu istikharah. Dalam tingkatan yang paling tinggi gitu ya. Apapun istikharah. Ma khaba man istakhara. Tidak akan pernah celaka, tidak akan pernah rugi orang yang selalu beristikharah. Apapun yang kita lakukan, usahakan istikharah, terutama bagi yang melakukan pendidikan, pengelola pendidikan seperti ini, mau bangun sesuatu, mau menerapkan satu program, istikharah. Berikutnya adalah musyawarah, konsultasi, bertanya kepada orang yang lebih tahu. Gunakan akal pikiran banyak orang daripada akal pikiran kita sendiri. Rasulullah menyatakan, wala nadima man istasyara, tidak akan pernah menyesal orang yang selalu bermusyawarah. Jadi berikutnya di 2024 ini, mari kita membuat rencana-rencana kebaikan. Rencana-rencana kebaikan terutama dalam hal ibadah dan kesehatan. Ibadah apa yang akan kita tingkatkan, dan berikutnya rencana-rencana kesehatan. Ini usia-usia begini ini harus menjaga kesehatan. Kesehatan kira-kira usia 60-70 saya masih kuat tidak? Kalau diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rencana-rencana kesehatan ini perlu kita pikirkan dengan baik. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sudah hampir 1 jam. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian kita ini menjadi amal ibadah, menjadi dicatat untuk melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan kita dengan sebaik-baiknya, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dunia dengan penuh kebahagiaan, Allah pun akan mengumpulkan kita di surga dengan kebahagiaan pula. Amin ya rabbal alamin. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.